Selamat ulang tahun GKP. Selamat ulang tahun GKP Jimas Roja. Selamat ulang tahun buat kita semua ya. Tiup lilinnya yuk. Mana lilinnya? Baik Bapak Ibu, Saudari, dan juga anak-anak, hari ini kita mau menghayati sukacita kita bersama dalam pertambahan usia 89 dan juga 36 buat kita semua. Luar biasa buat kita, luar biasanya untuk pemeliharaan Tuhan yang memang dahsyat banget deh. Luar biasa deh ya. Lika-liku yang kita hadapi itu luar biasa. Dan di dalamnya kita menemukan ada banyak pembelajaran. Di dalamnya Allah telah mendidik kita begitu luar biasa, menempa kita dengan begitu luar biasa. Sekaligus juga Allah mengingatkan bahwa kita ini tidak berdiri sendiri. GKP tidak berdiri sendiri. GKP telah dipanggil oleh Tuhan hadir di Jawa bagian barat untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, bahkan juga untuk dunia, Bapak Ibu, Saudari. Ada ungkapan sejak saya masih remaja bahwa sebuah negara yang kuat itu terbangun dari keluarga-keluarga yang juga kuat. Biar bagaimanapun, keluarga-keluarga itu menjadi fondasi untuk kehidupan bernegara yang baik, kehidupan bernegara yang kuat. Maka dibutuhkan keluarga-keluarga yang memang betul berkualitas. Dan tentang hal ini, GKP memikul peran juga. Membentuk setiap individu dalam keluarga itu dan juga bahkan keluarganya menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, pekan keluarga yang sudah kita lewati selama kurang lebih 2 minggu. Kalau sampai sekarang mungkin ya sekitar 3 minggu gitu ya. Sebetulnya mengingatkan lagi tentang fungsi dan peran kita. Kita berefleksi bersama apa yang sudah kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa dan negara. Apa yang kita bisa perbuat bagi Jawa Barat, DKI, dan juga untuk Banten. 3 provinsi yang menjadi tempat tinggal Gereja Kristen Pasundan. Dan secara khusus untuk GKP Seroja, Kota Bekasi, apa yang sudah kita lakukan. Mari kita berefleksi bersama tentang hal ini. Bagaimana kita memperkokoh kehidupan berbangsa bernegara dimulai dari keluarga kita. Firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 itu mengingatkan tentang apa saja yang dapat kita lakukan dalam fungsi peran dan tanggung jawab kita sebagai GKP dan juga sebagai keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Rinciannya cukup banyak dari ayat 9 sampai ayat 21. Tetapi jiwa utamanya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang damai. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga bahagia, Indonesia yang damai. Indonesia damai. Bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan kalau ternyata di dalam keluarga atau dalam komunitas kita yang ada adalah konflik. Perseteruan yang seperti tidak ada ujungnya. Mari kita bercermin diri. Adakah saya, mulai dari diri saya, mungkin lagu yang pas buat suasana ini itu yang ku mulai dari diri sendiri. Nah itu ya. Pernah tahu lagu itu ya? Pernah tahu ya? Enaknya lagu itu dinyanyiin tuh. Tapi gak apa-apa. Apa yang dapat aku lakukan? Adakah aku sudah menjadi pembawa damai? Adakah aku dapat menjadi inspirasi untuk kehidupan yang damai? Itu pertanyaan penting. Bukan orang lain yang ditanya. Bukan orang lain dengan sikap dan tindakan maupun perilakunya masing-masing. Bukan. Itu urusan dirinya sama Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan? Yang jadi hakim dengan demikian adalah diri sendiri. Bukan orang lain. Dan juga bukan kita terhadap orang lain. Yang menjadi hakim adalah diri kita sendiri. Disaksikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang pada waktunya menjadi hakim buat kita. Sederhananya begini Bapak Ibu. Saya dengan Penatua Tara misalkan, sambil contoh.
Penatua Tara sudah mengulurkan tangannya. Tanda mau ngapain biasanya? Mengulurkan tangannya. Minta duit. Minjem 1.000 dong. 1.000 mah gak ada apa-apanya ya. Minjem 100 dong gitu. Mengulurkan tangannya sebagai tanda mau bersalaman, mau berjabat tangan. Ada banyak orang nih ceritanya. Bapak Ibu akan menangkap kesannya bagaimana? Penatua Tara nih ya, mengulurkan tangannya, mau salaman. Sikap saya, apa yang akan dilihat oleh orang? Apa yang dilihat oleh orang? Sombong, angkuh, apalagi? Yang jelas nih ada sesuatu nih antara saya dengan dia gitu loh. Ada friksi nih, ada pergesekan ini. Apalagi kalau ternyata itu kejadiannya bukan sekali, berkali-kali. Bahkan bukan hanya dalam seminggu, 2 minggu, tapi hitungannya sebulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun, 15 tahun Bapak Ibu. Misalnya itu yang terjadi. Kalau kita menunjukkan seperti itu, jelas ada yang salah di situ. Nggak mungkin enggak, itu pasti ada yang salah. Pertanyaannya, mampukah kita bisa bercermin diri melihat itu kalau kita melakukan itu? Kalau belum, maaf saya katakan, belum dewasa berarti kita. Belum cukup umur berarti. Kita usianya sudah 36 tahun, harusnya usia 36 tahun sudah cukup umur tuh. Karena biasa usia 36 tahun itu sudah punya suami atau punya istri kan? Tapi kalau itu belum kita tunjukkan, kita belum cukup umur berarti. Dan itu yang menjadi hakim siapa? Jangan orang lain, diri sendiri. Adakah itu akan menciptakan kehidupan yang damai? Kelihatannya tidak ada konflik, tapi ada bara di dalam itu. Api dalam sekam. Yang sewaktu-waktu itu akan bisa membakar semuanya. Dan itu yang harus diwaspadai dalam kehidupan persekutuan. Kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan bernegara. Mulai dari situ. Bahkan ketika itu kita temukan di dalam keluarga kita. Ada perang dingin kan kadang-kadang kan. Tapi berapa lama biasanya perang dingin di keluarga? Asik. Ada gencatan senjata? Berapa lama biasanya? Kalau kita mau bercermin dari firman Tuhan, hitungannya ya cukup perang dinginnya itu hitungan menit, jam. Apa dibilang? Jika kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Nggak pakai besok ya Bapak Ibu ya. Nggak pakai besok. Matahari tenggelam, selesai. Selesai apanya? Keluarganya? Bukan, marahnya. Selesai keluarganya mah repot. Permusuhannya selesai. Tuntaskan di situ. Mari Bapak Ibu, kita awali kehidupan berbangsa bernegara itu dengan kehidupan yang bahagia dan damai mulai dari keluarga. Tuntutlah diri sendiri untuk menunjukkan akulah pembawa damai. Akulah yang hadir diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan damai. Jangan menuntut orang untuk berdamai kalau ternyata diri sendiri belum dapat menghadirkan damai. Kalau dalam perumpamaan tadi, Penatua Tara dengan saya, Penatua Tara sudah mengawalinya. Saya harus menghakimi diri saya sendiri. Kenapa saya melengos pada saat Penatua Tara ngulur tangan? Harusnya apa yang saya lakukan? Hei, apa kabar brother? Salaman. Bagus-bagus dengan kondisi akrab. Aduh, sampai batuk-batuk. Akrab dan tidak ada di dalam pikiran-pikiran yang negatif. Nggak ada perasaan sakit hati dan dendam yang dibawa bertahun-tahun.
berwindu-windu, bahkan berabad-abad. Kalau hidupnya sampai begitu ya. Enggak. Hari ini Bapak Ibu, kita mau menunjukkan kehidupan keluarga yang bahagia, untuk negara yang damai, untuk kehidupan Indonesia yang damai, dimulai dari diri sendiri. Apalagi ada sebutan, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Awali dari diri sendiri, jangan tuntut orang lain. Mulai dari diri sendiri, damai dari diri sendiri. Sehingga kalau mau mengulurkan tangan, jangan minta orang lain yang mengulurkan tangan, tapi mulai dari hati. Saya mau mengulurkan tangan, saya mau berdamai, saya mau tuntaskan kehidupan konflik ini. Saya membangun kehidupan, komunitas, keluarga, dan negara yang kokoh. Seperti itu. Mari, hari ini tanggal berapa? Bukan 21 ya? 21 hari Senin yang lalu kan ya. Hari ini Senin atau Selasa ya? Selasa. Aduh, memang umur mah nggak bisa dibohongin ya. Hari ini tanggal 26 November sebagai titik peringatan kita di usia yang ke-36 dan juga peringatan kita di usia GKP yang ke-89. Jadikan tonggak penting untuk kita membangun kehidupan yang lebih kuat, persekutuan yang lebih kuat, mulai dari diri sendiri. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kan sudah kita minta ampun kan hadapan Tuhan. Kita tunjukkan itu, permohonan pengampunan pada Tuhan dengan sikap yang jelas. Mari setelah ini dan selanjutnya siap selalu dengan mengulurkan tangan, mengucapkan salam. Ada sukacita boleh kita nikmati. Ada permusuhan, lewat sudah. Ada dendam, tinggalkan sudah. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita masih membawa dendam itu. Karena kita nggak tahu kan sampai kapan hidup kita. Betul nggak? Mari kita awali hari ini dan selanjutnya dengan kehidupan yang berdamai untuk Indonesia yang menjadi lebih kuat. Siap bersalaman Bapak Ibu? Siap bersukacita Bapak Ibu? Sikap membawa kehidupan persekutuan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Aduh, suaranya saya ngecekek saya. Saking semangatnya Bapak Ibu. Supaya apa? Persekutuan ini bukan jadi persekutuan yang pura-pura. Ayat 9, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bukan yang pura-pura. Bukan yang kelihatannya kokoh tapi sebetulnya di dalamnya rapuh. Jangan begitu, kita nggak boleh seperti itu. Tunjukkan kehidupan persekutuan ini adalah persekutuan yang kuat, penuh dengan damai sejahtera, cinta kasih. Ulurkan tangan satu dengan yang lain. Apalagi kalau itu adalah kakak beradik, sesama anggota keluarga. Jalani kehidupan kita yang damai untuk Indonesia yang kuat. Tuhan berkati kita. Amin.